pertandingan yang ditunggu-tunggu. Pertandingan hiburan. Kita harus pastikan kita berikan yang terbaik. Ya, tahukah kamu, semenjak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Sintayong dan Erick Thohir benar-benar gencar menaturalisasi pemain keturunan. Saat ini, ada sekitar 10 pemain keturunan di tubuh timnas Indonesia. Bahkan Sintayong mempunyai misi penting mencari pemain keturunan di tahun ini. Pelatih Korea Selatan itu berambisi menjadikan timnas Indonesia seperti Maroko dan timnas Prancis yang dihuni pemain keturunan, tentu saja untuk mencapai level dunia. Ya, misi Sintayong adalah mencari pemain keturunan dari mulai kiper, pemain bertahan, jenderal lapangan tengah, hingga ujung tombak Indonesia benar-benar diisi pemain keturunan. Proyek besar-besaran ini menjadi pecah rekor sepanjang sepak bola di timnas Indonesia, di mana skuad Garuda dengan pool pemain dimulai dari kiper hingga pemain penyerang akan ditumpu oleh pemain keturunan Indonesia. Tentu persaingan akan sangat ketat di antara para punggawa skuad Garuda. Ya, di balik itu, ini juga menjadi pecut bagi pemain lokal yang berkarir di Liga Indonesia. Mereka harus bisa abroad untuk bersaing di segala sisi untuk mendapatkan tempat di timnas Indonesia. Seperti kita tahu, Sintayong dalam starting line up-nya selalu menggunakan pemain abroad. Maka tak heran jika seperti pemain Asnawi Mangku Alam, Sadi Ramdhani, hingga Pratama Arhan selalu mengutamakan bagaimanapun untuk tetap bermain di luar negeri. Ini menjadi nilai positif bagi mereka untuk bersaing di timnas Indonesia. Ya, pelatih negeri Gingseng itu juga menyebut Sintayong berharap pemain timnas Indonesia dapat berkarir di kompetisi sepak bola selevel Liga Italia. Salah satu pemain yang sesuai dengan harapannya itu adalah Jai Ijes di klub Serie B Italia, Venezia. Ya, baru-baru ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyaksikan Jai Ijes tampil bersama timnya saat menghadapi Como di Serie B Italia, Minggu 3 Maret 2024. Pelatih yang akrab disapa STY itu merasa senang bisa melihat pemain asal Indonesia bertanding di kompetisi seperti Serie B Italia. Saya datang ke sini untuk memantau pemain Indonesia yang bermain hari ini. Saya sangat senang bisa melihat pemain Indonesia pertama yang bertanding di Serie B. Sebagai pelatih tim nasional Indonesia, saya sangat senang jika bisa melihat lebih banyak pemain Indonesia yang bermain di liga dengan level seperti ini di masa depan, ujar Sintayong. Ya, para pemain timnas Indonesia saat ini cukup banyak yang sudah menitik di Eropa. Namun Sintayong juga berharap pemain lain bisa mengikutinya untuk bermain di luar negeri. Contohnya seperti Pratama Arhan, Sadi Ramdhani, hingga Asnawi Mangku Alam. Sintayong menyebut bermain abroad bukan cuma ke Eropa, namun bisa juga seperti liga-liga tetangga seperti Thailand, Vietnam, hingga Singapura. Ya, sementara itu Sintayong juga mengucapkan terima kasih atas dukungan Thohir kepada dirinya. Dia mengatakan Erick Thohir berhasil mentransformasi organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di Indonesia. Saya sangat senang sejak Pak Erick jadi ketua umum. Saya terima kasih kepada Pak Erick Thohir atas dedikasinya terhadap timnas dan sepak bola Indonesia, kata Sintayong. Peduli dan perhatian yang sangat besar kepada timnas, jajaran pelatih, dan ofisial menjadi salah satu alasan sepak bola Indonesia berkembang dan berprestasi, ungkap Sintayong. Telah menerima 3 pucuk surat dari Presiden RI yaitu nomor R05 tanggal 5 Februari 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian keluarga negara RI atas nama Saudara Ragnar Antonius Maria Orat Mangun. R09 tanggal 28 Februari 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian keluarga negara RI atas nama Saudara Tom Jan Marinus Said. R10 Presiden tanggal 28 Februari 2024 hal permohonan pertimbangan pemberian keluarga negaraan atas nama Saudara Martin Vincent Paes. Yes, I was quite surprised to hear that. He said the Indonesian coach was looking for players of Indonesian descent in the Netherlands. I was quite impressed. This is the first time I have seen a national team coach, until I went around looking for his own players. Ya, pelatih timnas Indonesia Sintayong telah terbang ke Belanda untuk melakukan perjalanan demi mencari pemain naturalisasi baru.
Terlihat di akun sosial medianya, Sintayong pun telah tiba di Belanda dan siap mencari pemain keturunan. Ya, namun dibalik itu, rupanya pemain timnas Belanda, Virgil van Dijk, sekaligus pemain Liverpool tersebut, menyoroti aksi langkah Sintayong tersebut. Ya, menurut bintang Liverpool itu, baru kali ini ia melihat pelatih timnas belusukan mencari pemain keturunan. Tentu ini adalah aksi yang sangat jarang dilakukan oleh pelatih manapun. Ya, menurutnya, memang Indonesia dan Belanda memiliki sejarah panjang pada masa lalu, hingga ribuan keturunan Indonesia sangat banyak di negara Belanda. And I think we can show better. So in 2 days we show better. And Namun di balik itu, Van Dijk cukup khawatir melihat aksi belusukan pelatih timnas Indonesia tersebut. Pasalnya, Sintayong mencari pemain keturunan Indonesia grade A atau pemain berkelas. Tak cuma itu, bintang Liverpool itu cukup resah karena yang digoda oleh Sintayong adalah pemain muda Belanda. Ia khawatir generasi timnas Belanda habis diambil Indonesia. Ya, contoh saja, saat ini dirumorkan Sintayong akan menemui pemain keturunan bernama Ole Romeni dari FC Utrecht. Terbukti, Sintayong tampaknya memang langsung menuju klub tersebut. Hal itu terlihat dari foto bersama pemain timnas Indonesia yang membela FC Utrecht, Ivar Jenner. Ya, sebagaimana diketahui sebelumnya, netizen cukup ramai meminta agar Sintayong menaturalisasi Ole Romeni, teman satu klub Ivar Jenner. Melansir dari Transfermarkt, Ole Romeni lahir di Nijmegen, Belanda pada 20 Juni tahun 2000. Usianya masih 23 tahun dan bermain sebagai striker untuk FC Utrecht. Tentu saja diharapkan dapat memperkuat lini serang timnas Indonesia yang hingga kini dianggap belum sempurna. Di Liga Eredivisie, ia bermain selama 467 menit dalam 13 laga. Selama itu, Ole Romeni berhasil mencetak 1 gol. Tak cuma Ole Romeni, selanjutnya incaran Sintayong adalah gelandang adu Den Haag. Ia adalah Jordi Wegman. Ia mengaku siap membela timnas Indonesia jika ada tawaran datang dari PSSI. Ya, gelandang 24 tahun itu akan menjalankan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia dengan sebaik-baiknya jika PSSI menginginkannya. Namun Sintayong masih mempertimbangkan pemain ini karena belusukan Sintayong adalah mencari penyerang Indonesia. Kemudian, incaran Sintayong di Belanda selanjutnya adalah Kevin Dijk. Saat ini ia bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Denmark, FC Copenhagen. Ya, pemain keturunan 26 tahun itu sempat ramai diperbincangkan pecinta sepak bola di tanah air. Namun dirinya belum menyatakan siap untuk membela timnas Indonesia. Ya, tak cuma Kevin Dijk, pemain grade A, Pascal Struijk, dan Mies Hilger juga menjadi incaran Sintayong. Ya, namun dibalik itu, fokus Sintayong belusukan di negeri Belanda itu adalah mencari sosok striker atau pemain penyerang. Seperti kita tahu, ujung tombak Indonesia sangat mandul hingga saat ini. Maka tak heran, gol-gol yang dicetak Indonesia jarang lahir dari pemain penyerang. Ya, meski begitu, Sintayong menyatakan ada kesulitan memilih pemain keturunan karena sebagian besar masih muda dan belum mendapatkan menit bermain reguler bersama klub mereka. Menurutnya, pemain keturunan Belanda Indonesia sangat banyak, bahkan ada ribuan. Namun Sintayong menilai banyak kesulitan untuk memilihnya. Kami mencari pemain dengan darah Indonesia. Saya pikir mereka pemain yang lebih bagus ketimbang pemain yang main di liga lokal, kata Sintayong. Tapi jika melihat seksama, hal ini juga tidak mudah. Hampir tidak ada pemain keturunan yang bermain reguler untuk timnya. Di sisi lain, pertandingan timnas semakin banyak, kami punya sedikit kesulitan, ujar Sintayong. Ya, namun dibalik itu dengan kekuatan pemain-pemain muda, Sintayong optimis masa depan timnas Indonesia cerah. Para pemain sangat bekerja keras dan melakukan yang terbaik. Mereka adalah pemain-pemain muda, saya melihat masa depan cerah untuk timnas Indonesia, ujarnya.